Udah pada lempar-lemparan tuh di depan ini ya, Polda Metro Jaya. Dan ini udah kesekian kalinya sebenarnya nyawa sipil itu hilang begitu aja. Dan bahkan bisa dibilang dihilangkan oleh aparat. Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita tapi mereka, betul. Bukan kita tapi mereka, betul. Dapatkan skor 22 di tengah standar internasional yaitu sebesar 43. Bahkan jika disandingkan dengan negara-negara tetangga, poin kita begitu buruk sekali, Pak. Oleh karena itu, saya menuntut Bapak-Bapak yang terhormat untuk dapat mewakilkan suara-suara kami, untuk dapat mempercepat rancangan undang-undang perampasan aset. Indonesia sekiranya kehilangan sebanyak 588 triliun akibat korupsi dalam dekade terakhir. Berdasarkan data dari KPK tahun 2024. Aset recovery rate Indonesia. Apakah DPR benar-benar siap mereformasi dirinya atau aspirasi rakyat hanya akan kembali jadi catatan yang perlahan dilupakan? Apakah semua tuntutan realistis untuk diwujudkan atau sekedar jadi tumpukan daftar panjang yang tidak pernah dicentang? Sepekan terakhir, jalanan dipenuhi gelombang aksi. Bukan hanya mahasiswa yang bersuara, tapi juga rakyat yang merasa janji keadilan semakin jauh dari kenyataan. Di jalan-jalan tuntutan bergema, wakil rakyat tidak boleh terus berpaling dari suara yang mereka wakili. Dan suara lantang itu akhirnya sampai ke Senayan. DPR pun membuka pintu. Untuk pertama kalinya sejak aksi besar merebak, DPR menemui mahasiswa secara langsung. Rabu 3 September kemarin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, serta Cucun Ahmad Syamsurizal menerima perwakilan mahasiswa di ruang Abdul Muiz atau yang biasa disebut Gedung Kura-Kura. Dalam pertemuan itu, 16 organisasi mahasiswa dan kelompok kepemudaan datang bukan hanya untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi, melainkan untuk menuntut pertanggungjawaban wakil rakyat di tengah gelombang aksi protes yang meluas, sekaligus menagih akuntabilitas para wakil di Senayan. Secara bergantian masing-masing perwakilan mahasiswa menyampaikan beragam tuntutan, termasuk mengingatkan bahwa saat ini ada 17+8 tuntutan rakyat yang juga sudah disuarakan. Sejak awal pertemuan mereka menegaskan demokrasi di Indonesia tengah berada di persimpangan berbahaya akibat kecenderungan represif aparat dan lemahnya posisi sipil. Mereka pun mendesak DPR untuk lebih mendengarkan rakyat. Dalam tuntutannya mereka meminta jaminan tegaknya demokrasi dan supremasi sipil. Menegaskan TNI harus kembali ke barak dan tidak boleh lagi diberdayakan dalam penanganan sipil. Mereka juga menyoroti praktek represif aparat dalam aksi demonstrasi dan menuntut pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan dan hilangnya 10 jiwa. Tuntutan ini bukan sekedar permintaan teknis, tetapi klaim moral agar DPR tidak menutup mata terhadap pelanggaran HAM di depan publik. Tidak hanya itu, kepada pimpinan DPR mereka meminta tim investigasi turut mengusut dugaan adanya upaya makar yang sempat dilontarkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Perlu ada bukti nyata terkait dugaan aksi makar agar semuanya terang benderang. Mahasiswa menegaskan bahwa segala bentuk kriminalisasi terhadap demonstran harus dihentikan. Aparat yang melakukan kekerasan harus diusut dan diberi sanksi. Sementara mahasiswa serta peserta aksi yang masih ditahan harus segera dibebaskan tanpa syarat. Selain menyoroti aspek demokrasi, mahasiswa juga mengkritik keras gaya hidup mewah dan fasilitas berlebih anggota dewan. Mereka menyoroti di tengah kondisi ekonomi lesu dan maraknya PHK, di tengah kondisi rakyat yang sedang tidak baik-baik saja. Mereka pun menuntut penghentian seluruh tunjangan dan fasilitas berlebihan, termasuk pensiun seumur hidup, serta perjalanan dinas luar negeri yang dianggap tidak produktif. Kritik ini diiringi desakan agar DPR segera membuka transparansi anggaran, melakukan audit menyeluruh. Dari sisi legislasi, mereka mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset yang sudah lama mangkrak karena dianggap krusial untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampas.
Mahasiswa menuntut DPR tidak lagi hanya sibuk dengan urusan politik internal, melainkan membuka diri pada dialog publik terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil. Dialog itu dipandang penting sebagai mekanisme akuntabilitas langsung agar suara rakyat tidak berhenti di jalanan saja. Dalam bidang ekonomi, mahasiswa menolak kebijakan yang membebani rakyat, termasuk potensi kenaikan harga listrik dan BBM. Mereka menekankan bahwa DPR seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat kecil, bukan pada elit pemilik modal. Mereka juga menuntut perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi melalui pemberian upah layak bagi buruh, guru, tenaga kesehatan, hingga mitra ojek online. Serta langkah darurat mencegah gelombang PHK massal. Dalam pertemuan itu mahasiswa juga menyebut bahwa DPR selama ini hanya ingat rakyat pada momentum pemilu, namun melupakan janji ketika sudah asik duduk di kursi kekuasaan. Suasana audiensi sempat sedikit memanas ketika mahasiswa menyinggung nasib rekan-rekan mereka yang masih ditahan kepolisian akibat aksi sebelumnya. Mereka menolak menerima janji normatif dari pimpinan DPR. Salah satu mahasiswa bahkan dengan lantang meminta pimpinan DPR langsung menghubungi Kapolri di hadapan peserta audiensi untuk memastikan mereka yang ditangkap segera dibebaskan. Menanggapi derasnya desakan mahasiswa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang memimpin pertemuan merespon dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dia mengakui DPR belum sepenuhnya optimal menjalankan fungsi representasi rakyat dan berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas serta tunjangan yang dianggap berlebihan. Sebagai bukti awal, Dasko mengumumkan bahwa DPR telah menghentikan tunjangan perumahan sejak 31 Agustus 2025 dan memberlakukan moratorium perjalanan dinas luar negeri. Sementara untuk tuntutan reformasi internal DPR, nantinya akan dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani bersama pimpinan fraksi. Terkait tuntutan pembentukan tim investigasi independen, Dasko menegaskan bahwa DPR siap mendorong pembentukan tim bersama pemerintah untuk menyelidiki kasus kekerasan aparat dan korban jiwa dalam aksi demonstrasi. Namun, mengenai kriminalisasi demonstran, pimpinan DPR tidak memberi jawaban tegas di forum. Tapi Dasko berjanji akan menyampaikan langsung kepada Kapolri aspirasi mahasiswa agar penahanan segera dihentikan. Dasko juga berkomitmen agar pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset segera dituntaskan, meski tetap harus mengikuti mekanisme legislasi yang berlaku. Dasko menambahkan, DPR tidak menolak kerangka besar 17+8 tuntutan rakyat dan akan membawa semua poin tersebut ke rapat fraksi untuk dibahas sebagai sikap resmi lembaga. Satu hari setelah audiensi pimpinan DPR dengan mahasiswa, hari ini kerangka besar 17+8 tuntutan rakyat juga sudah diserahkan oleh perwakilan masyarakat sipil kepada perwakilan DPR, Rieke Diah Pitaloka dan Andre Rosiade di depan gedung DPR siang tadi. 17 tuntutan harus dipenuhi paling lambat Jumat 5 September 2025. Sementara itu 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat Agustus 2026 menyoroti persoalan struktural. Reformasi DPR melalui audit menyeluruh, reformasi partai politik, reformasi perpajakan, pengesahan dan penegakan undang-undang perampasan aset. Reformasi Polri agar profesional, penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, kembalinya TNI ke barak tanpa pengecualian, serta revisi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang mencakup evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja dan perlindungan masyarakat adat serta lingkungan hidup. Terkait dengan perkembangan 17+8 tuntutan rakyat, masyarakat bisa turut memantau melalui bijakmemantau.id, sebuah inisiasi dari masyarakat sipil. Kita tentu patut mengapresiasi langkah DPR yang akhirnya mau menemui mahasiswa. Namun masih ada pertanyaan besar yang menggantung. Apakah DPR benar-benar siap mereformasi dirinya atau aspirasi rakyat hanya akan kembali jadi catatan yang perlahan dilupakan? Apakah semua tuntutan realistis untuk diwujudkan atau sekedar jadi tumpukan daftar panjang yang tidak pernah dicentang? Di satu sisi ada drama di ruang rapat, permintaan maaf dan janji reformasi. Di sisi lain ada kenyataan bahwa beberapa titik menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Jawabannya hanya akan terlihat dari konsistensi elit menepati komitmennya. Perjuangan belum usai. Seluruh poin dalam 17+8 tuntutan rakyat harus terus dikawal bersama. Sebagai pengingat bahwa janji bukan sekedar kata, tapi amanah yang wajib diwujudkan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka!